baik pemilu itu Pileg Pilpres maupun Pilkada nanti di bulan September November ya. Jadi kenapa kok Bawaslu menentukan itu? Sebenarnya kami tidak ambil pusing. Kami yang terpenting kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi tidak terus ranking 1 itu harus overestimate, terus ranking terakhir jadi underestimate, ya enggak boleh itu. Jadi boleh saja Bawaslu mencanangkan seperti itu, tapi pada prinsipnya Polda Maluku Utara siap untuk melaksanakan pengamanan. Maluku Utara menjadi provinsi paling bahagia di Indonesia berdasarkan data BPS 2021. Tingkat kriminalitas jalanan sangat rendah. Warga bisa tenang parkir kendaraan di teras, bahkan jalan malam hari. Mereka sangat tenang, tidak takut dibegal. Tetapi, dalam indeks kerawanan pemilu, Maluku Utara masuk dalam kategori rawan tingkat nasional. Kenapa bisa terjadi dan bagaimana itu? Kali ini Tribuners, saya bersama Kapolda Maluku Utara, Pak Irjen Midi Siswoko. Kita akan membicarakan ini dan bagaimana Polri bisa mengatasi persoalan ini. Kita sapa dulu hari ini. Selamat datang Pak Midi, apa kabarnya? Sehat. Oke, Pak, Bawaslu menetapkan Maluku Utara sebagai provinsi dalam kategori kerawanan di pemilu 2024. Itu kenapa, Pak? Apakah memang fakta di lapangan demikian atau seperti apa itu, Pak? Kalau Polri menyikapi tidak ada rankingannya, karena semua kita tidak boleh underestimate. Tidak boleh underestimate, tidak boleh juga overestimate. Jadi kita semaksimal mungkin akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemilu nantinya. Baik pemilu itu Pileg Pilpres maupun Pilkada nanti di bulan September November ya. Jadi kenapa kok Bawaslu menentukan itu? Sebenarnya kami tidak ambil pusing. Kami yang terpenting kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi tidak terus ranking 1 itu harus overestimate, terus ranking terakhir jadi underestimate, ya enggak boleh itu. Jadi boleh saja Bawaslu mencanangkan seperti itu, tapi pada prinsipnya Polda Maluku Utara siap untuk melaksanakan pengamanan. Metode yang kita lakukan sebetulnya kita melaksanakan pemetaan dulu ya. Pemetaan per kabupaten kota, karena di sini ada 10 kabupaten kota, 8 kabupaten dan 2 kota madya. Itu kita petakan sampai tingkat kecamatan, indeks kerawanannya. Pemetaan itu sudah kita lakukan di bulan, ini bulan apa ya? Oktober ya, 2 bulan yang lalu. Dan pemetaan itu sudah jadi. Jadi kita bisa menemukan daerah-daerah mana yang rawan konflik suku, daerah-daerah mana yang rawan konflik agama, dan daerah-daerah mana yang money politiknya tinggi. Sehingga dari situ kita bisa melaksanakan setting pengamanannya, baik jumlah personil, TKP tempat pengamanan, maupun hal-hal yang menyangkut pengamanan lainnya. Ini contoh nih, contoh seperti ini. Ini apa ini? Analisa intelijen kerawanan pemilu 2024, ya toh? Kabupaten Halmahera Tengah. Ini sampai tingkat kecamatan kalau mau dibaca. Tapi kalau sampai yang baca pusing, ya. Jadi enggak usah baca. Jadi pemetaan lengkap sudah, Pak ya? Ya, ini sudah lengkap sampai tingkat kecamatan. Ini contoh Halteng. Ini contoh Halsel, karena Halsel jumlah kecamatannya lebih banyak daripada Halteng sehingga lebih tebal. Ya kan? Nah, ini metodologinya kita pakai metodologi survei, metodologi terus FGD dengan
para Kapolres sampai dengan tingkat Babin Kamtipmas. Jadi kita kompilir data, kemudian kita coding secara saintifik, baru ketemu. Oh, key players-nya siapa di setiap kecamatan. Jadi nanti siapa yang harus didekatin, siapa yang harus digalang, siapa yang harus, dibiarin aja deh. Nah, siapa yang harus mendapat perhatian khusus. Nah, itulah gunanya mapping manajemen intelijen ini. Nah, gitu. Jadi semuanya sudah nih. Ya, ini sudah 10 kabupaten kota plus metodologinya. Jadi ini nanti yang kita akan sampaikan dengan unsur rekan kita dari unsur TNI, mungkin di akhir bulan ini akan kita berikan coaching ya, coaching untuk menilai ini secara logis. Ini kan masih saintis ya. Nah, nanti biar dipermudah bahasanya. Nanti timnya kita datangkan di sini, kita pakai tim dari Jakarta. Pak, sebenarnya kan dalam pelaksanaan pemilu ini kan ada namanya penyelenggara, pengawas, dan peserta. Ya. Nah, posisi Polri sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak dalam suksesnya pelaksanaan pemilu itu Kita Pak? kan sebagai pengamanan ya. Pengamanan. Iya, kalau penyelenggara jelas KPU, pengawas jelas Bawaslu, peserta ya masyarakat yang terdata dalam apa namanya itu DPT itu kan peserta pemilunya. Kalau kita ya pengamanannya, kita tidak mencampuri urusannya KPU maupun urusan Bawaslu. Yang kita campuri pelaksanaan kerja KPU terlaksana dengan lancar, aman, dan baiklah, tertib itu. Jadi kita tidak masuk dalam mereka. Ya, gitu. Tentunya kan ini untuk suksesnya pemilu tidak akan selesai oleh kerja keras polisi sendiri. Harus ada peran pastilah stakeholder lain, iya. termasuk masyarakat. Peran apa sih yang dibutuhkan Polri sehingga dari pihak-pihak lainnya sehingga pemilu ini sukses berjalan lancar di Maluku Utara gitu Pak? Kita mulai pemilu langsung itu kapan? Serentak baru kali ini. Nah, ini memang pembelajaran politik itu kan butuh waktu. Nah, kalau kita mengharapkan apa, ya masyarakat mindset-nya dirubah bahwa demokrasi ini pesta, bukan demokrasi ini perang. Kan begitu ya? Kalau di mindset tidak terubah, ya mau tidak mau pasti akan ribut. Karena dia berpihak ke A, ke B, ke C dengan basic ya. Khusus untuk Maluku Utara, sebetulnya basicnya adalah di suku, bukan agama sih ya. Ada 4 suku besar di sini ya. Kalau calonnya dari suku A, nanti yang orang suku A kan mendukung ini, si A. Ini kan konflik yang harus, mindset yang harus dirubah. Bahwa kita dalam berdemokrasi itu memilih pemimpin yang benar-benar bisa kita andalkan. Dari suku apapun itu, dari agama apapun itu. Kalau kita sudah final menyatakan bahwa ideologi kita Pancasila, kan begitu. Nggak boleh dari suku ini harus kita bela karena saya satu suku, kan nggak ada begitu. Ya harapan kami ya mindset masyarakat Maluku Utara ya bisa berubah. Nah, perubahan itu memang membutuhkan waktu. Kalau kita melalui Babin Kamtipmas, melalui penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat, nah itu kita dengung-dengungkan terus ya. Kita sampaikan terus bahwa pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nuranimu dan yang mampu untuk bekerja membangun Maluku Utara. Seperti itu. Oke. Untuk kesiapan personil gitu Pak, apakah ada bantuan personil dari daerah lain atau ada pelatihan khusus atau gimana persiapan untuk pemilu 2024 nih Pak? Dari Polda Maluku Utara, Pak. Gimana, Pak? Siap. Karena ini hal pertama untuk pemilu langsung dan serentak. Ya. Kalau langsung dan serentak itu kan berarti setiap kabupaten kota itu juga akan menyelenggarakan pemilu kada. Betul. Nah, personil itu ya personil yang ada memaksimalkan personil yang ada di Polda masing-masing. Nah, termasuk personil Polres. Kalau dulu kita bisa rayonisasi, ya kan? Dulu umpamanya Halteng
pilkada, Haltim tidak, pasukannya bisa kita geser. Sekarang nggak bisa. Sekarang ya itu kemampuan itu yang harus kita tingkatkan masing-masing Polres untuk mengamankan wilayah kabupaten kotanya dia. Polda hanya dropping untuk tambahan personil. Polda Maluku Utara itu 6.150 ya. Yang di Polda sendiri sini sekitar 1.500 sampai 2.000. Nah itulah yang 2/3 nanti kita geser. Dibagi rata dan berdasarkan pemetaan tadi. Kerawanan tadi. Ya, kalau yang merah ya kasih personil tambahan dari Polda untuk Polres ini lebih gitu. Dan unsur TNI nanti kita akan kerjasama, akan MOU-kan TNI untuk mendorong ya mensupport pengamanan Polri. Nah, itu nanti TNI juga kita pakai. Kita minta bantuan. Dari analisis intelijen tadi soal kerawanan itu sumber utama potensi itu dari penyelenggara sih atau dari peserta atau dari masyarakat atau dari mana kalau kita identifikasi sumber kerawanan itu potensinya gitu Pak? Dan jelas dari manusianya ya. Dari manusianya. Karena ada yang menarik di pemilu kali ini Pak. Karena di pemilu 2024 ini akan ada lebih banyak generasi Z dan generasi milenial yang menjadi memiliki hak pilih. Artinya kan tentu ini sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apakah generasi ini sebagai modal untuk menciptakan pemilu yang aman damai karena orang-orang muda yang terbuka pikirannya, atau ini sebagai apa tuh tantangan? Seperti apa itu Pak melihatnya Pak? Kepolisian Pak. Kalau untuk Maluku Utara ya, Gen Z ini kita belum melaksanakan survei apakah generasi Z ini, generasi milenial ini seperti di Jawa atau di sini ya. Nah, kan tidak sama, adat budayanya juga beda, perkembangan budaya juga beda. Jadi antara Maluku Utara tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta kan. Nah, perbandingan itu ya mudah-mudahan harapan kita juga bantu sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu agar para generasi milenial dan generasi Z ini partisipasinya bisa meningkat lah dari pemilu-pemilu sebelumnya. Karena partisipasi kemarin di sini sekitar 70% ya. 70%. Masih bagus toh? Masih bagus itu. Kalau bisa 90% kan lebih bagus lagi. Ini tugas siapa? Dan tugas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan sosialisasi. Polisi membantu, TNI juga membantu melalui infrastruktur yang ada di bawah kita, Babin Kamtipmas, Polsek, itu juga semuanya melaksanakan sosialisasi. Bagaimana pelaksanaan pemilu itu harus aman, damai, dan partisipasinya tinggi, supaya kita memiliki pemimpin yang istilahnya dengan partisipasi tinggi kan itu terakui lebih, persentasenya lebih tinggi gitu ya. Tribuners, bulan Oktober 2023 ini hampir sudah 1 tahun ya Pak ya, Pak Midi bertugas di Kapolda Maluku Utara. Nanti tanggal 25 November. 25 November. Ya, artinya 1 tahun ini sudah banyak prestasi ditorehkan oleh Polda Maluku Utara. Mulai dari penghargaan yang, sini saya catat ya Pak ya, mulai dari penghargaan penanganan tindak pidana korupsi dari KPK, ada juga bidang humas terbaik, bahkan ada juga inovasi kapal jadi perpustakaan keliling, dapat penghargaan dari Kapolri. Tetap sehat Pak, karena tantangan di 2024 bismillah, ini sehat terus. sangat besar, tanggung jawab Polri juga sangat besar. Sampai jumpa lagi Tribuners di kesempatan berikutnya melalui topik-topik diskusi yang juga tak kalah menarik.